Wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan jurnal dengan judul mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor keberhasilan dan kegagalan dalam negosiasi bisnis internasional dengan pedagang Iran. Kelompok kami dengan beranggotakan Arinda Gita Aprilia NIM 2018-297, Nanda Presilia NIM 2018-304, Sheila Fitria Dwi NIM 2018-313, dan Hadi Kriswantoro dengan NIM 2017-279. Yang pertama ada fenomena, di mana fenomena negara Iran memiliki nilai budaya yang sangat tradisional dan religius. Di sisi lain, Iran sebagai anggota pengawas di WTO atau World Trade Organization dan pasar ekonomi yang berkembang sehingga meningkatkan minat negara-negara lain untuk berdagang dengan Iran. Selain itu, Iran memainkan peran sentral di wilayah terpenting di dunia, Teluk Persia, yang memiliki sumber daya energi yang kaya, ekonomi meningkatnya permintaan global akan minyak dan peran Iran dalam memasok ini membuat hubungan Iran dengan negara lain itu menjadi lebih penting. Iran dikenal untuk negosiasi yang jangka panjang, namun negosiator Iran cenderung menahan diri dari bahasa yang jelas dan tidak secara jelas mengungkapkan ide dan keinginan mereka. Mereka berpikir bahwa semakin lama negosiasi berlangsung, semakin besar peluang mereka untuk mengubah hal-hal yang menguntungkan mereka. Faktanya, orang Iran ini bahkan dalam komunikasi sehari-hari, mereka menggunakan spektrum luas dari metafora, alegori, imajinasi, dan simbol yang kontradiktif dan kabur yang perlu ditafsirkan. Sebagai budaya yang sangat tradisional, orang Iran berusaha keras untuk mengubah jalur negosiasi dengan membangun hubungan persahabatan dengan negosiator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu variabel penilaian dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu negosiasi bisnis, kedua perdagangan Iran, ketiga budaya Iran, keempat pengetahuan dagangan, kelima faktor keberhasilan dan kegagalan. Selanjutnya yaitu metode penelitiannya. Yang pertama yaitu jenis penelitiannya, yaitu pertama komposis exploratory, kedua metodologi deskriptif survei, ketiga kualitatif dan kuantitatif atau campuran. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi Cina, UEA dan Republik Korea. 500 responden, sampling teoritis dan saturasi teoritis. Pengumpulan datanya, wawancara dan kuesioner. Uji yang digunakan yaitu uji Friedman, merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk rancangan acak kelompok lengkap. Tujuan uji Friedman adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar pengaruh. Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, ada hubungan baik. Berdasarkan temuan penelitian, saat ini item yang paling signifikan di pedagang Cina, Korea, dan Arab adalah perspektif keberhasilan negosiasi bisnis internasional dengan pedagang Iran, yaitu memiliki hubungan pribadi yang baik. Kebutuhan orang Iran. Berdasarkan penelitian ini, pedagang internasional harus memiliki hubungan baik dengan mereka atau rekan-rekan Iran dalam negosiasi internasional untuk membuktikan keberhasilan gemilang. Yang kedua, kebutuhan orang Iran akan produk. Untuk mencapai keberhasilan negosiasi bisnis internasional dengan pedagang Iran adalah yaitu memenuhi kebutuhan Iran untuk produk lain. Ketika para saudagar Cina, Korea, dan Arab merasa orang Iran membutuhkan produk mereka, mereka mencoba memanfaatkan proses negosiasi untuk berhasil. Item ketiga adalah
pengetahuan pedagang, dan pendekatan tentang bisnis Iran. Pedagang asing harus tahu bahwa pedagang Iran mungkin dapat berbicara perlahan atau keras, tergantung pada situasinya, karena pedagang Iran mempertimbangkan untuk menghormati hierarki sebagai alat untuk meningkatkan negosiasi dan hubungan perdagangan. Dan pedagang asing harus lebih memperhatikan hal ini, karena mereka tidak terlalu peduli tentang hal yang lain. Yang keempat, ada kejujuran Iran. Orang Iran sering menggunakan literatur yang indah dan baik ketika menunjukkan simpati dan solidaritas. Namun demikian, kata-kata ini biasanya tidak didukung oleh tindakan apapun dan seringkali tidak bermakna. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sikap dan tata krama. Hal ini menunjukkan bahwa orang Iran secara tradisional menghormati orang yang lebih tua, bahkan dalam negosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada future research. Nah, di sini pedagang harus tahu bahwa salah satu faktor keberhasilan orang Iran dalam negosiasi adalah keinginan mereka untuk hubungan jangka panjang, dan mereka sangat peduli dengan komunikasi. Untuk menjaga hubungan bisnis dengan pedagang Iran, mereka dapat melanjutkan hubungan mereka setelah negosiasi. Berikutnya, untuk berhasil dalam negosiasi bisnis internasional, pedagang harus memiliki hubungan pribadi yang baik dengan orang Iran. Negosiasi dengan Iran relatif sulit, namun ini layak dilakukan, dan karena peradaban mereka yang sangat kaya. Mencoba mengubah jalur negosiasi menuju hubungan persahabatan dengan para perunding. Hubungan pribadi yang baik dapat menghasilkan kesuksesan dengan para pedagang Iran. Kemudian, untuk menghindari kegagalan dalam negosiasi bisnis internasional dengan Iran, para pedagang harus sepenuhnya menyadari budaya, sejarah, gaya, dan teknik negosiator Iran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.